ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 pasal 1 angka 1 itu hanya mendeskripsikan secara sederhana, yaitu pendampingan uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Jadi kita tidak mendefinisikan secara lengkap seperti dua undang-undang sebelumnya, yaitu adalah money laundering, suatu perbuatan yang menyamarkan, menyembunyikan asal-usul uang, harta kekayaan yang hasil kejahatan. Karena dalam beberapa kasus dahulu itu banyak digunakan para pengacara untuk melawan teman-teman jaksa di pengadilan pada saat menyidangkan kasus pencucian uang. Adapun tindak pidana pencucian uang adalah tindak pidana yang terjadi karena adanya tindak pidana asal yang lebih dahulu terjadi. Ya. Dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 ada 26 jenis tindak pidana. Itu bisa korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan kerja, pabeanan, cukai, perbankan, atau tindak pidana lainnya bisa diancam dengan hukuman 4 tahun penjara, baik yang ada di KUHP maupun yang ada di undang-undang khusus lainnya, seperti misalnya undang-undang perpajakan, undang-undang lingkungan hidup, dan sebagainya. Nah, setiap konteks seorang pelaku kejahatan melakukan pidana itu kan tujuannya untuk menghasilkan uang, ya. Sehingga kemudian uang itulah yang digunakan sebagai awal niat dan diwujudkan dengan perbuatan oleh pelaku kejahatan untuk menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana asal tersebut, atau kita biasa bilang sebagai predikat crime. Kalau kita bicara tentang pasal-pasal yang mengkriminalisasi undang-undang tindak pidana pencucian uang, itu ada pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Tadi kita ingat dalam pasal 1 angka 1 bahwa money laundering adalah perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Apa saja unsurnya? Nah, itu unsur dijelaskan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5. Yang pasal 3 itu berbicaranya adalah setiap orang, ya. Orang itu yang menempatkan, mentransfer, membelanjakan secara aktif, ya, dengan niat di awal dia untuk menyembunyikan dan menyamarkan uang hasil kejahatan. Itu biasanya disebut sebagai pelaku aktif money laundering. Walaupun tidak selalu orang itu melakukan tindak pidana asal, tapi biasanya yang paling mudah dipahami adalah orang itu yang melakukan pidana asal atau melakukan korupsi, kemudian dia juga yang bawa uangnya ke bank, kayak KTP palsu dan buka rekening. Nah, itu disebut sebagai pelaku aktif tindak pidana asal dan money laundering. Yang kedua, pasal 4. Orang ini nggak ikut korupsi. Orang ini juga nggak ikut membalakutan, tidak menyembunyikan pajak, tapi dia membantu menyembunyikan dan menyamarkan asal-usul, lokasi, peruntukan, dan pemilikan atas rangkaian yang patut diduga dan diketahuinya berasal dari tindak pidana. Maka orang itu bisa kena sebagai pelaku money laundering juga. Contoh misalnya seorang notaris, kemudian dia punya teman sekolah, ya, waktu masih SMA, kemudian teman sekolahnya sudah menjadi pejabat publik, kemudian di berita sudah terdengar bahwa dia sedang diselidiki oleh KPK, datang temannya ke notaris itu, kemudian dia mengajukan untuk mengubah pemilikan aset yang dibelinya dalam bentuk sebagai akta hibah atas nama orang lain, maka dia bisa juga kena sebagai pelaku money laundering. Yang kelima, orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, penitipan, dan sebagainya atas harta kekayaan yang patut juga dan diketahui berasal dari tindak pidana. Nah, ini disebut sebagai pelaku pasif, ya. Ini dalam slide selanjutnya kita lihat ada unsur. Yang namanya unsur itu ada terlihat dalam pasal angka 1, angka 2, 3, dan 4, ya. Angka 1 itu menunjukkan orangnya, si pelaku. Angka 2 menunjukkan perbuatan objektifnya, yang menempatkan, perbuatan mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, dan sebagainya.
Yang ketiga itu menunjukkan unsur niat, ya, yang diketahuinya atau patut diduganya, jadi niat si pelaku. Kemudian yang keempat itu adalah tujuan, ya, dengan tujuan menyembunyikan dan menyamarkan asal usul letakkan yang berasal dari tindak pidana. Nah ini makanya di pasal 3 ini biasanya orang ini jelas-jelas mengetahui, oh ini hasil kejahatan, bahkan sering sekali dia sendiri yang melakukan kejahatan tersebut, kemudian dia juga yang berusaha menyembunyikan dan menyamarkan. Nah, itu disebut sebagai pelaku aktif money laundering. Ancamannya 20 tahun penjara, ya, dan denda paling banyak 10 miliar. Pasal 4 tadi yang dia sebagai orang yang ikut serta membantu, ya, maka dia bisa kena pidana penjara sama beratnya dengan si pelaku aktif, yaitu 20 tahun. Contoh tadi notaris yang saya contohkan di depan, dendanya paling banyak 5 tahun. Jadi kira-kira notarisnya tahu nggak pada saat dia bantu si pelaku kejahatan membuat akta hibah untuk menyembunyikan asetnya, bahwa uang itu, aset itu berasal dari tindak pidana. Kemudian pasal 5, yaitu setiap orang yang menerima atau menguasai. Nah, orang ini dia nggak melakukan korupsi, nggak melakukan kejahatan perpajakan, menyembunyikan pajak, tidak melakukan jual beli narkotika. Dia hanya menerima saja, ya, atau menguasai atau menggunakan, ya, harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Angka 1 ini orang, berarti orang yang menerima. Angka 2-nya adalah perbuatan objektifnya. Angka 3 adalah niat atau mens rea. Begitu si pelaku penerima mengetahui bahwa mobil yang digunakannya diberikan oleh pelaku kejahatan berasal dari hasil korupsi, maka si penerima kendaraan tadi bisa dikenakan sebagai pelaku money laundering, sebagai pelaku pasif. Ancamannya paling lama 5 tahun, denda paling banyak 1 miliar. Kemudian pasal 6. Nah, ini ditujukan untuk korporasi, ya. Jadi dalam hal money laundering ini dia bisa juga dijatuhkan pada korporasi, bukan hanya perorangan, ya. Yaitu apabila ada 4 hal. Pertama, dilakukan oleh personil pengendali korporasi atau biasa kita sebut sebagai beneficial owner. Bahkan sekarang bergeser lagi menjadi ultimate beneficial owner. Yang kedua, dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi. Jadi artinya dia ada manfaat yang diterima oleh korporasi ketika perusahaannya digunakan sebagai vehicle, sebagai kendaraan untuk melakukan kejahatan tertentu. Ya. Kemudian juga bisa juga dia terjadi karena hubungan perintah. Nah, itu yang bisa menjerat korporasi perusahaan sebagai pelaku tindak pidana. Jadi karena di dalam slide sebelumnya kata-kata setiap orang ini bukan hanya pelaku perorangan tapi juga bisa berlaku untuk pelaku korporasi, apakah itu perusahaan, yayasan, kemudian LSM dan sebagainya. Pidananya berupa apa? Bisa berupa pembukuan sementara, pembubaran, kepailitan, ya, mempailitkan. Gitu. Tujuannya supaya korporasi ini tidak digunakan lagi sebagai vehicle untuk melakukan tindak pidana pencucian uang. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang money laundering sendiri, ada 3 tahapan, ya, yang harus kita perhatikan. Yang pertama tahapannya adalah placement. Yang kedua itu layering, yang ketiga integration. Nah ini tidak berubah ya, sampai kapanpun, ya. Jadi kalau placement itu pertama kali uang hasil kejahatan itu masuk ke dalam sistem keuangan, ya, orang dapat hasil korupsi, jual beli narkotika, kemudian dia datang ke bank, kemudian dia buka rekening, apakah itu rekening tabungan, rekening giro, rekening deposito, dia buka atas nama orang lain, atas nama sendiri dengan banyak KTP, ya, ada intens dia untuk menyembunyikan, menyamarkan, maka itu bisa disebut sebagai placement. Yang kedua, layering. Layering itu apa? Yaitu setelah uang itu masuk ke dalam sistem keuangan, kemudian
uang itu ditransfer, diubah bentuk dari satu instrumen keuangan ke instrumen lainnya, ditransfer melalui overbooking, pindah buku atau RTGS antar bank, ya, baik ke atas nama sendiri maupun atas nama orang lain dengan tujuan memperpanjang audit trail atau jejak transaksi sehingga sulit untuk dilacak, maka itu adalah disebut sebagai layering. Misal buka rekening deposito, jatuh tempo, kemudian top up pembelian asuransi jiwa unit link, kemudian di redeem cairkan beli saham, saham dijual beli reksadana, dan seterusnya. Selama itu masih berpindah dari satu instrumen keuangan ke instrumen keuangan lainnya, maka disebut sebagai layering. Yang ketiga, integration. Integration adalah kembalinya suatu aset kejahatan dalam bentuk pemilikan dari pelaku sebenarnya. Makanya banyak yang kita sebut sebagai beneficial owner. Dan untuk itu maka lembaga keuangan harus memastikan apakah seseorang itu memiliki benefit. Guys, ini Ipi buka celengan. Ini lihat uangnya. Nah, ini celengannya ya. Jangan dibuangin, kumpulin, Dek. Wow. Katanya buat beli handphone, guys. Kita hitung dulu duitnya ya. Alipi, lihat sini, Pi. Iya. Sini, Pi. Iya.